Udah? Gitu Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ya, jadi ini yang pertemuan yang keberapa teman-teman? 3 ya. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Semangat ya, karena mata kuliah ini mata kuliah prodi, mata kuliah yang sama dengan nama prodi kita, yaitu apa? Sejarah Peradaban Islam. Oke. Ini makin semangat ini nampaknya teman-teman. Semangat. Semangat Kak. Iya, ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ini tema peradaban Islam pada masa Rasulullah di periode Mekah, ya. Namun sebelum masuk pada tema itu, sebelumnya sudah kita pelajari apa kemarin teman-teman? Sebelum pokok bahasan ini, pembahasan Arab Islam. Oke. Dan itu juga sudah sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester kita secara berurutan, bahwa di pertemuan pertama kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian peradaban Islam dan juga perbedaannya dengan kebudayaan Islam. Kemudian pertemuan yang kedua kemarin mengenai apa tadi teman-teman? Arab pra-Islam ya. Dan hari ini masuk pada pertemuan ketiga, yakni peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Makkah. Oke. Sebelum masuk pada tema periode Mekah atau peradaban Islam masa Rasulullah, tentang Arab pra-Islam kemarin, apa yang masih diingat oleh teman-teman? Tradisi penguburan bayi. Tradisi penguburan bayi ya. Jadi dinamakan jahiliyah itu bukan berarti tidak mempunyai peradaban, tapi lebih kepada kemerosotan akhlak, kemerosotan peradaban ya. Termasuk salah satunya adalah tadi yang disebutkan oleh Mas Dewa Alfaquin ya, Mas Dewo. Di zaman atau di masa Arab pra-Islam itu ada penguburan bayi perempuan, Mas Dewo, bukan laki-laki, perempuan. Ada yang tahu kenapa pada masa itu perempuan itu dikubur hidup-hidup? Ada yang tahu? Kemarin sudah saya jelaskan. Tidak bisa menjadi pemimpin. Iya, Mas siapa namanya? Jamil. Jadi Mas Jamil mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin atau tidak bisa diikutsertakan dalam peperangan ya, karena pada masa itu ya seringkali terjadi pertikaian, peperangan sehingga membutuhkan fisik ya. Lalu apalagi yang masih diingat pada pertemuan sebelumnya? Nah, terkait dengan Arab pra-Islam, Mas Irawan apa? Berhala, Pak. Berhala ya. Banyak berhala-berhala yang disimpan ya di dalam Ka'bah. Yang paling terkenal apa berhalanya kemarin? Hubal. Hubal. Ya, Hubal itu yang menjadi pimpinannya berhala-berhala. Ada Hubal, ada apa lagi? Uzza, Manat ya. Itu disimpan di dalam Ka'bah ya. Jadi secara periodisasi itu masuk dalam periode Arab pra-Islam. Oke, saya kira sudah paham teman-teman terkait dengan sejarah Arab pra-Islam. Langsung saja masuk kepada pembahasan hari ini tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah, yang sebetulnya ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah periode Mekah tahun berapa? 610 sampai 622 ya. Berarti 12 tahun. Kemudian nanti di Madinah, periode Madinah
yang dikenal dengan hijrahnya kaum muhajirin dan diterima dengan baik oleh Ansor itu tahun 622 sampai 632 itu masa di Madinah. Sampai di sini paham teman-teman? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, ini untuk referensi kita nanti menggunakan beberapa sumber. Termasuk yang paling atas itu menggunakan video YouTube ya. Karena materi yang ada di dalamnya itu terkait dengan Messenger of God, Muhammad the Messenger of God. Jadi kelahiran Nabi Muhammad, bahkan sebelum Muhammad lahir sampai perjuangan Nabi Muhammad sampai Rasulullah wafat, itu ada di link video yang paling atas ini. Dan ini durasinya 5 jam. Ya ini kan 5 jam kira-kira cukup nggak untuk satu pertemuan? Ya, jadi nanti saya minta teman-teman untuk memilih apa itu timing yang khusus pembahasan pada periode Makkah. Itu ya bisa dipahami. Dan nanti mengambil referensi artikel ilmiah. Kemarin caranya bagaimana teman-teman mengambil sumber artikel melalui Google Cendekia? Ya, nanti dilihat temanya yang sesuai, misalnya peradaban Islam masa Rasulullah, itu nanti pasti akan banyak artikel yang muncul ya. Biasanya kalau artikel itu menarik akan lebih banyak disitasi, dikutip ya. Itu tekniknya seperti itu. Kemudian bukunya Badri Yatim seperti biasa ya, dan juga Lapidus ya, dan seterusnya. Baik teman-teman, bisa diperhatikan pada slide selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah ya. Jadi meskipun ada beberapa perbedaan ya terkait hari dan bulan lahirnya Rasulullah, namun yang menjadi pendapat umum adalah ini. Sehingga setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu diperingati apa kalau di Indonesia? Maulid Nabi ya. Oke, kemudian tahun gajah teman-teman. Wah, ini ada kalimat gajah ini ya. Berarti pada waktu itu ada momentum yang menjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha ya, Al-Habasyi, dengan menunggang kendaraan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini ada keterangan di bawahnya ya. Kemudian nanti Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu tidak mempunyai bapak. Kalau nggak punya bapak, punya ibu, namanya yatim piatu ya. Ditinggal ayahandanya bernama siapa? Bapaknya Rasulullah? Abdullah. Pada saat usianya 3 bulan di kandungan ya. Berarti masih masih belum lahir, 3 bulan sudah ditinggal oleh bapaknya bernama Abdullah. Ini ada lagunya Habib Syekh itu ya. Ada yang hafal nggak lagunya itu? Dewa biasanya. Gimana Mas Dewa? Oh ya. Kemudian Aminah itu siapa? Itu meninggal pada usia 6 tahun ya. Pada usia 6 tahun Ibunda Aminah itu meninggal pada saat sedang berziarah ke makamnya Abdullah. Jadi gitu. Kemudian selanjutnya diasuh oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib sampai wafat. Kemudian Abdul Muthalib wafat dilanjutkan oleh pamannya. Abu Thalib ini saudaranya Abdullah ya, adiknya Abdullah, ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali dengan Nabi Muhammad itu satu kakek ya, itu ya, satu sama-sama cucunya Abdul Muthalib. Dan Abu Thalib inilah nanti yang menjadi pembela dakwah Rasulullah ya, yang Rasulullah nanti di periode Mekah itu banyak diganggu oleh kelompok kafir Quraisy ya. Lanjut. Ini teman-teman, periode Nabi
saat dakwah di Mekah. Kira-kira kalau melihat gambar di sini teman-teman, ini ada periode apa? Jahiliyah ini gambarannya ini menyembah berhala, bersekutu dengan jin, percaya dengan mimpi, atau ada istilah namanya tatoyur. Tatoyur itu menggantungkan nasib melalui arah burung ya. Burung itu arahnya kemana kemudian dimaknai sebagai petunjuk kehidupan. Itu tatoyur. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dewo, membunuh anak perempuan. Ya, dianggapnya perempuan itu sebagai orang yang tidak mempunyai kekuatan, tidak bisa diajak perang ya, dan juga tidak mempunyai keterampilan dan sebagainya ya. Kemudian Nabi Muhammad pada periode Mekah ini mulai berdakwah itu setelah bi'tsah ya. Bi'tsah ini diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Usianya berapa? 40 tahun Nabi Muhammad diangkat diwisuda menjadi nabi dan rasul ya. Nah, sebelum itu Nabi Muhammad itu mempunyai kebiasaan bertahanus. Tahanus itu menyepi, berkontemplasi, merenung, bertafakur, melihat kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah sedemikian rupa ya, pemerosotan moral jahiliyah seperti yang ada di atas ini. Kemudian Nabi itu sering menyendiri di Gua Hiro ya. Gua Hiro itu kalau sekarang di Jabal Nur ya, di bagian Jabal Nur. Biasanya kalau city tour itu dihampirkan ini masuk dalam kunjungan ya. Usilah di situ sampai pada usia 40 tahun kemudian menerima wahyu yang pertama. Ini. Pertanyaannya kira-kira surat apa, teman-teman? Al-Alaq 1 sampai 5. Coba Mas Riki Irawan. Apa? Surat Al-Alaq itu apa? Coba bisa dibunyikan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Ya alladzi jadi itu sehingga melalui turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu sekaligus menandai bahwa Nabi Muhammad itu diangkat ya menjadi rasul, menjadi utusan Allah ya. Dan mulai saat itu Rasulullah itu mengemban misi kenabian ya. Karena salah satu misi Nabi adalah tabligh ya, yakni menyampaikan ya. Oke, selanjutnya namun setelah Rasulullah itu menerima wahyu pertama, pada masa berikutnya itu ada masa fatroh namanya, masa kekosongan ya. Nabi Muhammad menunggu kok Jibril tidak keluar ya, malaikat Jibril tidak kunjung nampak lagi ya. Itu namanya masa fatroh. Ada yang mengatakan masa fatroh itu 30 sampai 40 hari. Kemudian ada yang mengatakan 2 tahun. Bisa dirujuk dalam bukunya Buya Hamka ya, Tafsir Al-Azhar itu juga menjelaskan masa fatroh, ada 2 pendapat itu. Namun setelah masa fatroh itu kemudian Rasulullah menerima wahyu lagi melalui malaikat Jibril, yakni surat Al-Mudassir ya. Gimana bunyinya? Mudassir ya. Kum fa'angdir Rabbuka fakabbir dan seterusnya ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah di sini sudah mulai menerima wahyu lagi setelah sebelumnya itu ada masa kekosongan menerima wahyu ya. Nah ini setelah menerima beberapa wahyu ya, wahyu yang kedua tadi surat Al-Mudassir 1 sampai 7 ini semakin memperkuat ya bahwa Rasulullah itu harus mengemban misi dakwah yang tidak ringan, yang berat ya. Bahkan ketika menerima surat Al-Mudassir ini Rasulullah itu gemeteran pulang ke rumah
dalam keadaan yang panik ya, agak bingung. Rasulullah kaget karena apa itu malaikat Jibril itu menampakkan dalam wujud asli ya. Nah ini ketika pulang diselimuti oleh siapa itu? Istrinya Siti Khadijah. Makanya Rasulullah menjadi lebih tenang ya. Kemudian Rasulullah menceritakan peristiwa apa yang baru saja terjadi. Selanjutnya Rasulullah ya bersama keluarga terdekatnya itu mulai menerangkan tentang misi dakwah. Yakni Rasulullah strategi pertama yang dilakukan adalah mengajak teman-teman ataupun sahabat-sahabat terdekatnya untuk masuk Islam. Di sini sudah terlihat ini masih Syria. Ada dua tipe. Yang pertama itu Syria sembunyi-sembunyi, yang selanjutnya adalah Jariyah terang-terangan. Jadi sebetulnya yang sembunyi-sembunyi itu hanya 3 tahun ya. Yang betul-betul sembunyi-sembunyi berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya ini tadi strategi yang pertama adalah ini mengajak sahabat-sahabat terdekat Rasulullah untuk masuk Islam. Ini coba Mbak Zen dibaca, ini siapa golongan pertama yang masuk Islam? Yang pertama ada Khadijah radhiyallahu anhu, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Zaid bin Harisah. Yang keempat Abu Bakar. Kelima Ummu Aiman. Keenam Utsman bin Affan. Ketujuh Zubair bin Awam. Kedelapan Abdul Umar bin Auf. 9 Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 Talhah bin Ubaidillah. Ya, sampai terakhir Zanirah itu ya. Jadi itu adalah mereka-mereka yang diistilahkan dengan apa? Kelompok pertama yang masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Oke, bagus ya. As-sabiqun al-awwalun. Ya, ini kelompok sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Oke, selanjutnya. Lah, setelah mengajak teman-temannya tadi, sahabat-sahabat ya, itu Nabi itu mulai mendakwahkan Islam. Namun karena tekanan kafir Quraisy itu begitu kuat ya, sehingga banyak sekali apa itu intimidasi ya, godaan-godaan, siksaan. Bahkan di sini pengikut-pengikut Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu disiksa. Ya, misalnya Bilal bin Rabah, seorang budak ya, budaknya Abu siapa? Abu Jahal ya. Ini disiksa. Maaf, ini budaknya Umayyah bin Khalaf ya. Disiksa, kemudian Abu Bakar menyaksikan peristiwa penyiksaan yang sangat tidak beri kemanusiaan. Akhirnya Bilal bin Rabah ini dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Ya, ini yang menarik yang nomor 2 ini, yang Ammar bin Yasir. Nah, ini disiksa seorang budak, ini disiksa oleh Abu Jahal. Disiksa beserta ibunya, ya, beserta ibunya. Bernama siapa ibunya? Sumayyah. Ya. Jadi Ammar bin Yasir beserta ibunya itu disiksa sehingga ibunya ini meninggal ya. Termasuk perempuan pertama kali yang syahid ya, syahidah. Seorang budak perempuan yang disiksa oleh Abu Jahal sampai meninggal ya. Dalam sebuah sumber itu dari mulut sampai tubuh bagian belakang itu tombaknya tembus ya, itu namanya Sumayyah. Jadi itu disiksa sampai meninggal. Jadi bisa dikatakan syahidah pertama kali adalah Sumayyah ya. Dan seterusnya itu ada Zanirah ya. Zanirah juga disiksa Abu Jahal ya sampai matanya buta. Ini kan sebuah apa? Intimidasi, sebuah gangguan-gangguan ya. Karena mereka-mereka ini oleh kafir Quraisy dianggap orang-orang yang tidak memegang teguh kepercayaan orang-orang kafir Quraisy ya, penyembah berhala, jahiliyah ya. Jadi seperti itu, sehingga
Dan ini dianggap pengikut setia Nabi Muhammad ya. Sehingga kalau kita melihat videonya nanti, video pembelajaran itu Bilal bin Rabah sampai ditindas batu ya. Dilempar batu, perutnya itu sampai tergencet ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ahad ya. Bilal bin Rabah ini tetap mempertahankan ketauhidannya kepada Allah ya. Jadi ini bisa dibayangkan betapa perjuangan sahabat-sahabat Nabi itu tidak sederhana. Ini nyawa ya, yang dipertaruhkan adalah ya nyawa. Jadi kita patut mengapresiasi perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Oke. Ini jadi banyak sekali gangguan-gangguan yang dilakukan ya. Salah satunya ini kaum kafir Quraisy itu kemudian berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi ya. Seperti Walid bin Mughirah itu membuat berita yang bohong yang menyebarkan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat Makkah ya, penduduk Mekah itu. Dia itu memberikan penjelasan bahwa Nabi itu seorang penyihir ya. Bahkan Uqbah bin Abu Mu'aid itu seringkali melempari kotoran unta kepada Nabi dan Fatimah ya. Ini Nabi lewat dilempari kotoran unta. Ini kan sangat ya tidak berperi kemanusiaan ya. Ya ini kalau melihat Nabi seperti ini kita menjadi terharu ya. Nabi ini sangat sabar, sangat telaten ya, sangat penuh dengan perjuangan dalam membawa misi dakwah Islam. Ya. Dan Nabi itu sempat ditawari harta, tahta, dan kedudukan. Tapi Nabi tetap komitmen ya untuk membawa misi dakwah Islam. Nabi ditawari kedudukan pemimpin tertinggi, emas ya, sebanyak-banyaknya, tapi oleh Nabi ditolak karena beliau Nabi Muhammad tetap berkomitmen untuk melanjutkan misi dakwah Islam. Ya. Nah ini, jadi melihat peta dakwah yang di Mekah begitu rumit ya, sehingga Nabi harus memutuskan sebuah strategi. Salah satunya adalah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia, ya, di benua Afrika. Raja yang terkenal namanya siapa? Raja Najasyi. Ya. Nah di sini di Najasyi ini bukan Rasulullah, ini sahabat-sahabat terdekat Nabi tadi ya. Ini termasuk Utsman bin Affan, termasuk Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf ini mencoba untuk istilahnya itu suaka politik ya kepada anak Raja Najasyi, Raja Negus yang Nasrani. Ternyata di sana diterima baik ya. Akan tetapi Nabi masih di Mekah ya. Jadi yang berangkat ke mana ini? Ethiopia di Habasyah ini adalah beberapa sahabat Nabi. Ini menunjukkan betapa kebesaran jiwa Nabi ya. Nabi itu nyawanya terancam, banyak diganggu, akan tapi beliau Nabi Muhammad memberikan ruang kepada para sahabat untuk menyelamatkan dirinya ya, untuk mengamankan dirinya di mana? Di Habasyah ya. Jadi ini luar biasa ya perjuangan Nabi. Jadi adalah orang-orang yang hijrah ke Habasyah tadi pada tahun 5 kenabian ya. Jadi kalau Nabi itu diangkat menjadi Rasul pada usia berapa? 40. Kalau tahun 5 kenabian berarti usianya berapa? 45. Jadi ini pada masa itu Nabi sudah mulai membentuk sebuah mengonsepsi strategi agar dakwahnya itu betul-betul bisa berhasil ya. Jadi itu hijrah ke Habasyah, dan juga ini ada gelombang-gelombang. Yang pertama ada 11 laki-laki dan 4 perempuan, dan gelombang kedua itu lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya sahabat Nabi ini diterima dengan baik oleh Raja Negus.
Raja Najasyi yang Nasrani ya. Sehingga ini memantik emosi masyarakat kafir Quraisy ya. Mereka tidak terima, sehingga wah ini dakwah Nabi ini berbahaya karena sudah mendapatkan suaka politik dari Raja Negus, sehingga serangannya itu semakin bertubi-tubi khususnya kepada Nabi ya kan. Nah termasuk yang waktu itu mempunyai amarah ya, yang menjadi tokoh-tokoh kafir Quraisy masih kerabat Nabi sendiri, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini paman Nabi sendiri. Sebelum beliau ini masuk Islam, ini memusuhi Nabi, termasuk Umar bin Khattab. Pada masa itu juga masih memendam amarah ya, karena pada awalnya kedua tokoh sentral ini tidak setuju dengan dakwah Nabi ya. Nah ini akan tetapi dua tokoh ini pada akhirnya oleh Allah ditakdirkan masuk Islam. Seperti Hamzah bin Abdul Muthalib ini paman Nabi ini menjadi pemimpin perang ya nanti. Dulunya Hamzah ini kan memusuhi Nabi ya. Dan Umar bin Khattab juga sama. Awalnya memusuhi Nabi ya. Tapi pada akhirnya ketika melihat adiknya bernama Fatimah ya, Fatimah itu masuk Islam. Kenapa? Ternyata Fatimah ini sedang baca Al-Quran ya, surat Toha. Nah itu bisa membuka hati dari Umar bin Khattab sehingga hatinya itu mendapatkan cahaya hidayah dan masuk Islam. Jadi kisah masuk Islam Umar bin Khattab itu ketika hendak marah kepada adiknya, kemudian adiknya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha 1-6. Dan di situ cahaya hidayah itu muncul dari hatinya Umar bin Khattab ya. Maka Umar bin Khattab menjadi salah satu kekuatan Islam ya, menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam membela Islam pada masa periode Makkah ya. Ya ini serangannya semakin menjadi-jadi ya. Bahkan ada sebuah pemboikotan yang isinya sangat merugikan Nabi terhadap keluarga dan juga sahabat-sahabat Nabi. Ini ada 4 poin ya, yang kemudian ini membuat Nabi semakin terpojok ya, sehingga Nabi itu menyusun strategi berencana hijrah ke Taif ya. Kira-kira kalau di Taif ini Nabi disambut dengan baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Di Taif itu Nabi justru harapannya itu kan disambut dengan baik ya, Islam bisa diterima. Justru di Taif ini yang berjarak dengan Mekah ini ya, sekitar 80 km ini, disinilah di Taif ini Nabi justru semakin diintimidasi ya, diganggu, bahkan dilempari ya. Nah ketika itu ada informasi dari Jibril bahwa ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau rela untuk gunung ini dilemparkan ke penduduk Taif? Maka Nabi melarang hal itu. Bahkan Nabi mendoakan penduduk Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya adalah ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku penduduk Taif sehingga karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Nanti pada akhirnya penduduk Taif itu menjadi salah satu barisan pendukung Nabi yang setia ya di dalam ekspansi perluasan wilayah ya, termasuk dalam peristiwa hijrahnya ke Madinah ya, peristiwa Muhajirin dan Ansar itu yang setia adalah penduduk Taif. Di masa-masa berikutnya banyak yang murtad, yang keluar dari Islam, tapi penduduk Taif itu justru berbaya setia. Itu sesuai dengan doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gitu ya. Dengan peristiwa yang bertubi-tubi ya, Nabi diganggu, diintimidasi, kemudian ada rencana pembunuhan ya, ada upaya pemboikotan,
Disinilah muncul namanya Amul Husni, tahun kesedihan, karena pada masa itu paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu meninggal. Tadi yang membela dakwah Nabi siapa salah satunya? Paman Nabi Abu Thalib. Selain itu istri tercinta Nabi yang bernama Siti Khadijah itu juga meninggal, ya. Sehingga pada tahun itu, ya, tahun 10 kenabian itu terjadi peristiwa yang sangat populer di kalangan orang Islam, yakni namanya Isra Mi'raj, ya. Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan, ya, pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Itu namanya Amul Husni. Setelah Nabi itu sudah diganggu di Mekah, ya, kemudian pamannya meninggal, istrinya juga meninggal, maka oleh Allah dihibur, diperjalankan, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, ya, asra bi 'abdihi, hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di mana jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1239 km. Ya, bayangkan pada masa itu masih tidak masuk akal. Karena dulu itu perjalanan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pakai apa? Lion Air, ya, pakai kereta cepat, ya. Pakai apa lagi? Udah. Pakai tol, ya. Tolnya Pak Jokowi. Ya. Jadi itu teman-teman, itu peristiwa itu dilatar belakangi yang dinamakan dengan tahun kesedihan atau apa tadi? Amul Husni. Oke. Jadi singkat cerita seperti itu. Kemudian dan pada masa itulah Islam itu menjadi semakin kuat karena masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Ada satu kisah yang menarik, ya. Setelah Isra Mi'raj ini kan Nabi dari langit pertama, ya. Di sini ketemu Nabi Adam, kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya, 3 Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, 5 Nabi Harun, 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim. Kemudian Baitul Ma'mur, ya. Baitul Ma'mur itu di atas Ka'bah yang lurus itu. Yang di situ banyak malaikat. Ya, ratusan ribu malaikat, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha yang malaikat Jibril sudah tidak bisa menghantar Nabi, kan gitu kan. Nah, ini setelah selesai Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke arsy-Nya Allah. Pada subuhnya Nabi itu sudah kembali lagi di Masjidil Haram di Mekah dan menceritakan peristiwa yang pada malamnya itu terjadi. Pada malamnya yakni Isra Mi'raj. Yang pertama kepada siapa? Abu Jahal. Namun Abu Jahal ini ya tidak percaya, namanya aja Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal ini mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya, kafir Quraisy. Ayo sini. Ini Muhammad mau cerita, mendongeng. Ini Muhammad ini mau menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. Sepertinya Muhammad majnun, gila, ya. Kurang lebih seperti itu. Caranya malah dibully gitu, ya. Kalau sekarang, ya. Dewa ini mau cerita masuk ke habis ketemu siapa misalnya, itu dibully justru, ya. Nah, kemudian si Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy itu bertanya, bagaimana gambaran dari Masjidil Aqsa? Muhammad secara detail bisa menjawabnya, bisa menjelaskan, Masjidil Aqsa itu pintunya ada 40, tiangnya ada, itu bisa menceritakan semua. Apakah seperti itu sebuah kebohongan? Tidak. Oke. Kemudian setelah itu orang-orang yang dikumpulkan oleh Abu Jahal tadi meyakini bahwa mungkin Muhammad ini tidak berbohong. Artinya apa yang diceritakan perjalanan satu malam itu betul-betul terjadi.
Kemudian ini selanjutnya ketemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ceritakan bahwa semalam dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Nah, respon yang diberikan oleh Abu Bakar itu langsung percaya. Maka dengan peristiwa ini Abu Bakar mendapat julukan apa? As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Ya. Bahkan kata Abu Bakar, yang lebih tidak rasional dari ini, saya kalau yang menceritakan atau menjelaskan itu Muhammad, saya akan percaya. Ya. Bahkan yang lebih tidak rasional dari Isra Mi'raj, saya akan percaya kalau yang bercerita itu Nabi Muhammad. Ya. Jadi itu. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, dakwah Islam terus berkembang ya. Dan nanti ada penyusunan strategi ya. Yakni peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, yakni hijrahnya kaum Muhajirin yang diterima oleh kaum Ansor ya. Jadi itu nanti masuk pada periode Madinah ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Namun sebelum kita lanjutkan, coba bisa dilihat video ini tadi yang masuk dalam periode Mekah ya. Nanti saya minta komentar dari teman-teman. Nah ini. Nah ini kira-kira peristiwa apa teman-teman? Nabi Muhammad. Nah ini ya, ini peristiwa lahirnya Nabi Muhammad yang mengundang tanda-tanda alam ya. Jadi kejadian alam itu mengindikasikan bahwa utusan Allah telah dilahirkan ya. Ini film The Messenger of God ya. Nah ini seorang rahib ya, pendeta dari Nasrani. Kita dipercepat ya. Ini juga melihat ya, ini begitu terang ya cahaya yang muncul saat kelahiran Nabi Muhammad. Oh ini Pak, berhala-berhala berjatuhan ya teman-teman. Nah ini sesuai dengan berita-berita kitab-kitab samawi ya. Taurat, Zabur, Injil itu mengabarkan tanda-tanda kelahiran Muhammad, sehingga Nabi Muhammad nanti ketika lahir itu berusaha diintai, hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, gitu ya. Ini ibunya Muhammad, namanya siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Oke. Paman Nabi dari siapa namanya? Abu Thalib. Ini syukuran nih kalau sekarang ini. Nah, ini orang Yahudi yang mengintai apa itu?
bayinya Nabi Muhammad untuk dibunuh ya. Nah, ini yang nyusui Nabi namanya siapa teman-teman? Halimatus Sa'diyah ya. Ini juga dari Taif ya. Halimatus Sa'diyah ini juga dari Taif. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk dari video kalian bisa mengamati bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu juga disertai dengan tanda-tanda alam yang memperkuat bahwa apa itu? Kira-kira apa ini komentar dari teman-teman terkait dengan lahirnya Nabi Muhammad? Monggo silakan. Mas Dewo mungkin. Masya Allah Pak. Kenapa Masya Allah? Masya Allah. Barokah rahmat dari Nabi Muhammad suatu lahir saja sudah besarnya. Itu ya. Apalagi Umam, gimana Mam? Kamu melihat video lahirnya Muhammad aja ada sesuatu yang kamu tangkap nggak? Gimana ya Pak? Pas lahir saja sudah para berhala itu sudah hancur. Oh, berhalanya runtuh. Woi, Jamil. Ya, kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logis ya Pak. Iya. Ya, kayak gitu terus berarti ada istimewaan. Ya oke. Jihad apa Hat? Pak itu keagungan Allah Pak. Iya. Nabi Muhammad lahir pun alam juga merestui gitu. Oh iya. Ada banyak Sekali ya yang teman-teman ya. Ya itu, makanya emang kita memang harus betul-betul yakini bahwa Muhammad itu adalah kekasih Allah ya. Kalau ada orang yang mengatakan Muhammad itu orang biasa, orang yang tidak terjaga, tidak maksum, itu orangnya perlu kuliah di SPI kayaknya ya, perlu diajari oleh Mas Dewo ini. Jadi itu, oke. Jadi itu teman-teman penjelasan singkat tentang dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, monggo. Siapa? Sebutkan nama, NIM. saya Dewa Alfa NIM 23613191 Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan tahun kesedihan Rasul Pak? Oh iya, tadi ya sudah sedikit saya singgung. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Karena nama saya Kamal Ramli dengan 0613109. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Raja Abraha menyerang Ka'bah? Oke. Di tahun gajah itu ya? Di tahun gajah. Ya. Tiga pertanyaan, silakan. Saya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainatika Ismiani dengan NIM 206131042. Di sini saya ingin menanyakan mengenai bagaimana sih kan Umar bin Khattab, seorang yang istilahnya melarang masyarakat untuk percaya kepada Nabi Muhammad, dan pada akhirnya beliau sendiri justru malah masuk Islam. Oke. Itu, Pak. Jadi awalnya menentang Islam, kemudian menjadi pemimpin tertinggi Islam, bahkan menguatkan dakwah Islam gitu ya. Iya, Pak. Baik, pertanyaan pertama dari Mas Dewa Alfaquin terkait dengan Amul Huzni ya, tahun kesedihan. Tadi sudah saya jelaskan ya, mungkin bisa saya munculkan slide-nya ya di sini tadi. Ini dinamakan tahun kesedihan karena pada tahun itu banyak duka ya, banyak kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad itu selalu diganggu, selain diintimidasi ya, dakwahnya selalu dikekang oleh kafir Quraisy ya. Tepat pada tahun itu Nabi Muhammad yang dalam setiap dakwah itu dibela oleh pamannya bernama Abu Thalib. Pada tahun itu Abu Thalib wafat, meninggal. Lalu siapa yang bela lagi ya? Sedih sekali Rasulullah atas meninggalnya Abu Thalib. Kemudian selain Abu Thalib, istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid itu kan selama ini sangat mensupport ya, mendukung dakwah Rasulullah baik dari harta, karena ini saudagar kaya ya, perempuan yang berhasil dari perniagaan ya. Juga Siti Khadijah ini
yang selama ini membela Rasulullah, yang menjadi pendampingnya Rasulullah juga wafat. Bayangkan ya, hijrah ke Thaif juga diganggu. Awalnya kan gambarannya Rasulullah itu di Thaif banyak yang membela Rasul, tapi justru semakin dikekang, semakin diganggu, dilempari batu ya, sampai Rasulullah luka itu di Thaif. Sehingga pada tahun itu Rasulullah sangat sedih. Amul Husni, tahun kesedihan ya. Sehingga oleh Allah yang terekam dalam surat Al-Isra itu bahwasanya sebetulnya salah satu motivasi Rasulullah itu di Isra dan di Mi'raj kan itu adalah untuk menghibur Rasulullah ya di tahun kesedihan, sehingga Rasulullah bertemu dengan para nabi ya di Palestina. Kemudian Rasulullah diminta untuk menjadi imam dari para nabi sebelumnya di Masjidil Aqsa ya. Rasulullah di langit 1 sampai ke 7 itu bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, dan semuanya itu menyanjung Rasulullah, itu dalam rangka untuk menghibur Rasulullah di tahun kesedihan ya, sehingga Rasulullah semakin termotivasi di dalam mengemban misi dakwah ya. Jadi latar belakangnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Abraha ya, Abraha Al-Habasyi itu kenapa kok menyerang Ka'bah? Karena Ka'bah pada masa itu adalah sebagai pusat peradaban, pusat perniagaan ya. Sehingga dari segala wilayah itu berkumpulnya, titik kumpulnya adalah di Ka'bah. Ada upaya dari Raja Abraha untuk menguasai Ka'bah dan juga menghancurkan, karena dia menganggap yang layak untuk menjadi pusat perniagaan, pusat peradaban itu bukan di Mekah tapi di Habasyah, di mana itu? Ethiopia ya. Jadi sehingga Raja Abraha dengan menunggang gajah itu berusaha untuk menghancurkan Ka'bah yang dianggapnya sebagai pusat peradaban yang mengganggu eksistensi dari kerajaan Raja Abraha. Ini mengganggu potensi-potensi perekonomian tentunya ya, yang ada di daerah Habasyah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Jadi itu salah satu alasan kenapa Raja Abraha itu menyerang Ka'bah sebagai pusat peradaban pada masa itu. Kemudian yang ketiga, ya ini menarik sekali, bahwa Umar bin Khattab itu pada awalnya memang tidak sepaham dengan Nabi. Tapi setelah masuknya Nabi itu Islam semakin kuat ya. Bahkan sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, Nabi itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini ya. Kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Yang pertama itu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam atau Abu Jahal itu. Akan tetapi yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab ya. Nah ini dengan masuknya Umar bin Khattab, yang semula Nabi itu bersembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, itu Nabi Muhammad berani melakukan ritual peribadatan di depan Ka'bah karena ada siapa? Umar bin Khattab. Yang berani ganggu Muhammad itu berurusan dengan saya, katanya Umar bin Khattab. Jadi sangat berpengaruh ketika Islam itu pasca masuknya Umar bin Khattab ya. Jadi bahkan Umar bin Khattab ini dipisahkan ya. Setan itu kalau ada Umar bin Khattab di situ nggak berani lewat. Betapa berwibawanya, betapa kuatnya Umar bin Khattab. Sehingga Islam bisa semakin kuat. Salah satu faktornya adalah setelah masuknya Umar bin Khattab ya, yang sebelumnya melawan Nabi, sekarang menjadi pendukung setia Nabi. Jadi itu. Saya kira itu ya untuk pertanyaan. Sekarang kita terapkan itu cutshot ya, teman-teman. Nanti untuk pemantapan coba saling bertukar kartu, nanti saling yang mendapatkan kartu menjawab ya secara acak. Monggo silakan. Kartunya sudah dipersiapkan teman-teman? Oh, udah, Pak. Ya, nanti ada Mas Effendi, ada Mbak Dini, ya, kemudian ada Mbak Lili, bisa. Oke, silakan siapa yang mendapatkan kartu? Siapa? Kita ambil 3 sampling ya, 3 mahasiswa untuk evaluasi.
Oke, silakan. Siapa yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan di kartu kartu? Ya, mungkin Mas Umam, silahkan. Dapat pertanyaan apa? Al-Amin. Al-Amin. Wah, ini saya yakin bisa ya. Kalau Rasulullah itu kan Al-Amin. Bagaimana itu? Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Rasulullah berarti dapat dipercaya. Pasti ya kalau itu ya. Jadi apa? Kenapa kok Rasulullah Al-Amin? Gelar tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau selalu memberikan contoh yang baik dan mulia kepada seluruh umatnya. Oke, bisa nggak pernah bohong. Ya, jadi itu bisa dipercaya. Namun yang lebih kuat lagi bahwa Al-Amin itu diberikan gelarnya pada Rasulullah bukan hanya oleh orang Islam atau sahabat Nabi, tapi kafir Quraisy juga mengakui bahwa Muhammad itu Al-Amin. Pada saat Hajar Aswad itu jatuh ya, kemudian mau dikembalikan lagi ke tempat pojok sisi Ka'bah itu Rasulullah meminta kepada semua kepala suku kabilah untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad kemudian diletakkan di posisi awalnya. Itu kalau orang tidak visioner itu tidak bisa ya, tidak mempunyai pemikiran yang jenius ya. Rasulullah egois itu tidak mungkin. Al-Amin tadi ya, itu tidak bisa seperti itu. Kenapa digunakan gelar Al-Amin? Oke, yang lain mungkin silahkan. Yang dapat kartu siapa? Mbak Jihad dapat apa? Kaum muhajirin, Pak. Kaum muhajirin. Apa itu kaum muhajirin? Kaum yang pengikutnya Nabi Muhammad yang setia. Pengikut Nabi Muhammad yang setia. Iya, terus ada kayak Yang hijrah ya, dari mana? Jihad itu yang berjihad ya. iya, Pak. Namamu jihad ya. Iya, Pak. Jadi mujahidin kamu itu ya. Iya, Pak. DSP juga Ya, muhajirin. Berarti hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Yang ditolong oleh siapa namanya? Kaum Ansos. Oke. Jadi muhajirin itu yang hijrah, kemudian Ansor itu yang menolong. Oke. Satu lagi. Apa? Teman-teman. Ayo. Mas Dewa dapat apa? Fatu Mekah, Pak. Fatuh Mekah. Apa itu Fatuh Mekah? Pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi gimana itu ceritanya? Setelah ini, Pak, setelah di Madinah terus Jadi kembali ke Mekah untuk bisa kembali membebaskan. ke Mekah, beliau mengajak kafir-kafir Quraisy untuk ini untuk masuk Islam. Ya, oke. Terus ada yang tidak mau masuk Islam bisa keluar dari kota. Bu, ada lagi? Satu lagi? Pedot apa dot? Apa dot? Pendi, waduh. Maaf. Fendi. Siapa yang Bilal bin Rabah? Ini, Pendi disut ini. Bilal bin Rabah siapa? Pendi. Beliau merupakan orang yang memiliki suara merdu dan muadzin pertama kali pada masa Rasulullah. Luar biasa ya. Pedot tahu tentang Bilal bin Rabah. Pendi. Fendi bisa menjelaskan tentang Bilal bin Rabah. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini bisa terpenuhi ya, alhamdulillah. Jadi sekarang refleksi dan kesimpulan ya. Kalau menurut saya ya, melihat penjelasan dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini, Rasulullah itu penuh dengan perjuangan ya. Rasulullah itu mengorbankan nyawa, harta dan nyawa. Semuanya dikorbankan untuk dakwah
Islam. Kenapa? Rasulullah sempat ditawari oleh petinggi kafir Quraisy, kalau kamu pengen jabatan, harta, tapi itu semuanya diabaikan. Tetap melanjutkan misi dakwah. Sehingga dakwah Rasulullah yang penuh dengan perjuangan dan juga strategi itu kemudian pada perkembangannya itu mulai terlihat capaian-capaian keberhasilan. Jadi seperti itu. Jadi perjuangannya itu memang dari nol ya, seperti itu. Dan juga menjunjung tinggi nilai toleransi sebagaimana prinsip moderasi beragama. Bisa disebutkan berapa indikator moderasi? Ada 4. Yang pertama apa? Komitmen kebangsaan. Kebangsaan. Kedua, Toleransi. yang ketiga, Anti kekerasan. Ya, keempat, Akomodasi budaya lokal. akomodasi budaya lokal. Jadi refleksi dari dakwah Rasulullah di Mekah ini dalam kaitannya dengan moderasi apa, teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Mbak Zen mungkin? Dari yang toleransi itu Pak. Iya. Dari peristiwa yang tadi mungkin disebutkan gelar alamin itu kan ada toleransi antara ketua suku yang memegang untuk penempatan Hajar Aswad itu Pak. Oke. Jadi Rasulullah itu menghargai, memahami kelompok-kelompok yang berbeda. Diajak untuk bersatu untuk mengangkat Hajar Aswad dan diletakkan pada posisi awalnya. Itu sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Itu ya. Oke, jadi sudah selesai. Mungkin ada tanggapan teman-teman sebagai penutup? Cukup ya, sudah jelas penjelasan hari ini. Ya, jadi tugasnya minggu depan ya. Ini membuat resume dari bacaan tentang tema dakwah ya periode Madinah. Jadi sebelum kita belajar kalian sudah meresum dulu kira-kira bagaimana deskripsi gambaran tentang peta dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Jadi nanti ketika belajar sudah bisa bisa berdiskusi ya, bisa saling berpendapat ya. Jadi itu sumber referensi juga sama, buku-buku yang masuk dalam RPS dan juga artikel penelitian terbaru. Itu saja teman-teman. Dari saya terima kasih atas atensinya. Kalian juga luar biasa ya, sangat interaktif dan semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kalian. Oke, kira jam nih. Tunggal.